Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Dan kami percaya kita semua hari ini ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau kita ajak sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini Tuhan. Kami ada dalam keadaan yang baik. Itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kembali dimanapun kami berada, kami mau satukan hati kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau bekerja. Haleluya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur. Amin. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Benar Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap saat dalam langkah kami Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? oh, Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sebab hanya Engkau saja yang sanggup Tuhan. pulihkan segala sesuatu. Mari sama-sama katakan. Oh, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. sungguh kami butuh dan perlu keajaiban-Mu terjadi Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu. Kami perlu Kau Tuhan.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Kami perlu Kau Tuhan. kami perlu Kau Tuhan. Saya mau mengajak kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Lagu ini adalah satu lagu kemenangan. Tentunya kita semua berharap kemenangan demi kemenangan boleh kita alami bersama-sama. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku. Dari awal sama-sama kita katakan, meskipun musuh, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Jesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah di dalam bulan April, minggu pertama. Saya percaya kita sudah melewati 3 bulan dalam tahun 2020, semua atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan pada bulan ini kita kembali akan mengawali di dalam ibadah dan juga perjamuan kudus yang sebentar sama-sama kita akan terima. Untuk itu Bapak Ibu bisa dipersiapkan juga sebentar untuk kita bisa menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan semuanya ini, mari kita mulai dengan firman Tuhan sebagai renungan untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, bulan ini kita memasuki bulan dengan tema besar yang sama-sama sudah kita jalani. Dan bulan ini fokus kepada kemenangan karena pengorbanan Yesus. Bapak Ibu dalam Tuhan, bicara tema ini ada 2 kata kunci, kemenangan dan pengorbanan. Kemenangan bagi siapa? Tentunya bagi Anda dan saya, bagi pengikutnya. Karena siapa kita bisa menang? Tentunya karena pengorbanan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya tidak bisa akan mengupas waktu dua dalam kata kunci ini, tetapi di dalam minggu yang akan datang kita akan bahas. Ya, jadi minggu ini kita secara fokus kita akan berbicara tentang janji Tuhan, tentang hal kemenangan.
Saya akan ajak kita untuk membaca satu firman Tuhan yang saya ambil dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sidang Korintus adalah sidang dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan dalam pelayanan sidang ke Korintus ini, Paulus mengingatkan kepada sidang Korintus untuk mengerti sebagai pengikut atau sebagai umat Tuhan. Dalam hal ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Dikatakan bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam bulan April ini gereja juga akan memperingati akan peristiwa kematian Yesus Kristus yang kita kenal dengan Jumat Agung, dan gereja Tuhan juga akan merayakan atas kebangkitan Yesus Kristus yang kita kenal dengan Hari Paskah. Satu bulan ini atau bulan April ini bisa disebut dengan bulan Paskah. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau kita berbicara mengenai pribadi Yesus, kedatangannya, pelayanannya selama 3,5 tahun, dan juga pengorbanannya di kayu salib, semuanya itu ada maksud dan tujuan. Tidak semena-mena Yesus melakukan itu semuanya, tetapi dia ada satu maksud dan tujuan bagi Anda dan saya, dan khususnya juga kepada seluruh orang-orang percaya kepada Dia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam ayat ini mengatakan bahwa kita patut bersyukur tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Kalau kita mempelajari Bapak Ibu tentang penciptaan manusia dalam kitab Kejadian, sampai kepada peristiwa demi peristiwa di mana kita mengerti tentang panggilan Tuhan kepada manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, kita tahu bahwa mereka semua tidak ada yang kekurangan. Adam dan Hawa tidak ada kekurangan, dan rasanya semuanya itu dinikmati dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Dan kita tahu ketika Adam dan Hawa mulai diracuni dengan dosa melalui pemberontakan dia atas perintah Tuhan. Sejak itu manusia ada di dalam dunia ini. Dia sudah meninggalkan Taman Eden, dan kitab Ayub mengingatkan kepada Anda dan saya tentang peristiwa ini, di mana Anda dan saya menjadikan keturunan dari Adam dan Hawa. Dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, ayat yang saya akan bacakan untuk sama-sama kita memperhatikannya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bapak Ibu, di dalam terjemahan lain dikatakan bagaimana manusia harus berperang, bagaimana manusia harus mengalami banyak masalah dikatakan di bumi ini. Berarti Bapak Ibu, ayat firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita akan menghadapi yang namanya pergumulan. Kita akan menghadapi namanya masalah. Untuk itu disebut dengan peperangan dalam kata secara umumnya. Bukan kita berperang secara jasmani dalam arti kata kita punya musuh yang nampak, atau kita berperang kepada satu negara, satu bangsa, dikatakan maksud ayat ini, tetapi dikatakan bahwa Anda dan saya menjadi orang Kristen yang akan melewati hari lepas hari di dalam satu pergumulan, satu kesulitan, satu tantangan, dan tentunya ini merupakan satu yang disebut dengan sesuatu peperangan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita tahu bahwa kita punya musuh yang tidak kelihatan. Alkitab mengatakan musuh kita itu bukan secara lahiriah, tetapi segala penghulu di udara. Dia akan menjadi musuh Anda dan saya, dan dia akan selalu mengintai, dan dia selalu akan mencari celah supaya Anda dan saya bisa dikalahkan. Nah, untuk itu Bapak di surga memberikan ayat-ayat melalui firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam pagi hari ini, untuk supaya Anda dan saya mengerti dan bisa mengalahkan setiap pergumulan demi pergumulan. Bapak Islam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat Yesaya 41 ayat 10, janji Tuhan sejak
Perjanjian Lama sudah ada tentang hal janji kemenangan itu. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perhatikan bahwa janji Tuhan dalam perjanjian lama sudah jelas. Bahwa Anda dan saya ketika ada dalam pergumulan, ketika ada di dalam peperangan, Tuhan menjanjikan ada kemenangan. Dan tentunya kemenangan yang kita terima itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena pandainya kita, tetapi karena ada tangan penyertaan Tuhan. Persoalan sekarang Bapak Ibu, sadarkah bahwa sampai hari ini tangan penyertaan Tuhan masih ada? Sadarkah bahwa Anda dan saya ketika Anda bekerja, ketika Anda dalam melakukan segala aktivitas, Anda yang masih usia muda, remaja, dalam sekolah, kampus, di mana Anda menimba ilmu, Anda sebagai karyawan, Anda sebagai usahawan, apapun profesi Anda, demikian juga kepada ibu rumah tangga yang senantiasa melakukan aktivitasnya di rumah, dan juga setiap kita yang melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak lepas yang namanya peperangan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang pemenang, tentunya kita harus ada di dalam satu pertandingan. Apakah itu disebut dengan perlombaan, apakah itu disebut dengan yang tadi kita baca dalam pergumulan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ya saya dengan jelas mengatakan di dalam ayat ini bahwa sebagai orang Kristen kita harus melihat pergumulan, permasalahan itu secara positif. Ya, jangan kita patah semangat, jangan kita kemudian dilemahkan, atau kita sudah menyerah sebelum kita melakukan peperangan itu. Ketika kita melihat ada musuh di depan kita, kita melihat ada tantangan di hadapan kita, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Filipi 4 ayat ke-8, kita diminta untuk berpikir yang mulia, yang kudus, yang suci. Semuanya kita harus memandang dari sisi positif. Bapak Ibu, kalau kita selalu melihat secara positif, sebagaimana Tuhan yang berpikir, Tuhan yang melihat, saya percaya Bapak Ibu, kita tidak pernah gentar. Kalau toh ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, itu tidak akan bisa menghantui kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang, dan bahkan lebih daripada seorang pemenang. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab, bagaimana asis Allah, bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka juga harus melewati yang namanya peperangan. Dalam hal ini, dalam perjanjian lama yang kita perhatikan tentunya peperangan secara lahiriah. Ya, kita lihat bagaimana raja pertama, Raja Saul. Saya akan bacakan beberapa ayat-ayat supaya kita bisa mengerti dan kita punya kekuatan, bukan sekedar kalimat yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tetapi satu peristiwa, rangkaian peristiwa yang menjadikan penggenapan akan janji Tuhan tentang kemenangan. Kita akan lihat firman Tuhan tentang beberapa pribadi yang mengalami kemenangan. Kita baca 1 Samuel 14 ayat 47. Ketika Raja Saul dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ada janji Tuhan yang dikatakan sebagai berikut. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan siapa? Melawan Moab, melawan Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Wah, luar biasa Bapak Ibu saudara Tuhan. Saul sebagai raja pertama, kita tidak usah perdebatkan bagaimana Saul bisa menjadi raja. Sebab ada beberapa penafsir mengatakan sebetulnya memang bangsa Israel harus dipimpin oleh Raja Daud, bukan Raja Saul. Tetapi bukan itu poin saya pagi hari ini. Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua melihat bagaimana janji Tuhan yang dalam kitab Yesaya, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap orang-orang yang percaya. Bahkan satu ayat Ulangan 20 ayat 1 dan 4, sebelum kita melihat beberapa contoh tokoh lain yang mengalami kemenangan demi kemenangan sebagaimana janji Tuhan.
Dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 dan 4, saya akan bacakan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, perhatikan Bapak Ibu, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar, karena mereka, siapa mereka itu? Musuh bangsa Israel. Dan katakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ada amin Bapak Ibu salam Tuhan. Setiap Anda dan saya, sampai hari ini janji itu masih berlaku Bapak Ibu salam Tuhan. Raja Saul terbukti ketika dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Dia menghadapi banyak bani yang mencoba untuk merorong kehidupan bangsa Israel. Dikatakan Bani Moab, Bani Amon, Edom, orang-orang dari raja negeri Zoba, dan bahkan kita kenal musuh bebuyutan bangsa Filistin. Dikatakan bahwa Saul bisa mengalahkannya. Apakah hanya Saul? Tidak, tentunya Bapak Ibu salam Tuhan. Pengganti Saul siapa namanya? Betul, Daud. Daud pun dijanjikan Tuhan dan dibuktikan oleh Tuhan dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 6. Berkata demikian, kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Perhatikan Bapak Ibu, janji yang sama seperti Saul juga kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Bapak Ibu salam Tuhan, dengan baik-baik. Hari ini kita memang diminta oleh pemerintah negeri kita untuk kita bekerja di rumah, untuk kita melakukan aktivitas kita di rumah. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan. Dengan kecanggihan dari teknologi, sekarang kita bisa melakukan segala sesuatunya dari rumah, ya, dengan menggunakan internet, dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan telepon atau smartphone, dan juga kita bisa mengadakan komunikasi dengan mudah dengan jaringan-jaringan yang sudah tersedia di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, tentunya tidak mudah bagi orang-orang yang sudah terbiasa berjumpa, yang sudah terbiasa berkeliling, yang sudah terbiasa mengunjungi setiap pelanggan ataupun orang-orang yang bekerja sama dengannya. Tetapi hari ini semuanya harus bekerja di rumah. Kadang-kadang orang berkata, sulit bagi saya. Ada orang yang berkata, stres saya. Ada yang mengatakan, aduh, saya menjadi orang yang tidak bisa bekerja lama kalau begini. Karena harus dikerja di rumah. Seputaran di rumah. Dengar Bapak Ibu, itu merupakan bagian pergumulan buat Anda dan saya. Untuk itu Bapak Ibu salam Tuhan, jangan menyerah. Dikatakan dalam ayat yang sebagaimana Ulangan berkata, jangan gentar, ya, jangan Anda gelisah, tetapi jalani tekuni. Jadi orang Kristen jangan lari dari setiap pergumulan, dari setiap permasalahan, tetapi Anda harus lewati, hadapi, jalani, masuk ke dalam setiap persoalan dan pergumulan itu, dan pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai, dan bukan hanya menyertai, Dia berjalan di depan kita. Jadi Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana Anda dan saya harus menjaga hati supaya kita bisa melihat tentang Tuhan kita. Ya, saat belakangan hari ini saya melihat orang seringkali membaca, melihat, dan mendengar hal-hal yang negatif. Tentunya lagi sekali itu merupakan satu kejadian yang nyata, tapi kalau kita bisa sebut adalah suatu hal yang bisa melemahkan. Betul Bapak Ibu, kalau kita tidak perhatikan dengan baik-baik, kalau kita tidak jaga hati kita, kalau kita tidak bisa memfilter setiap berita yang kita terima, dan kita renungkan, akhirnya kita bisa tinggal dalam kekalahan. Kenapa? Karena itu sudah menghantui hati dan pikiran kita.
Kita tidak lagi bisa melihat Tuhan kita yang besar. Kita melihat adalah peristiwa yang kesulitan yang besar. Bapak Ibu, bukannya Saul dan Daud yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita lihat bagaimana juga Daud dijanjikan Tuhan di tempat yang lain. Dalam 2 Samuel 8:14 berkata demikian. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Yang kedua, Daud menempatkan di Edom, kalau tadi di tengah-tengah bangsa Aram, dekat daerah Damsyik. Dan kemudian dikatakan di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita pelajari kehidupan Daud, tentu sangat menarik. Dan bukan hanya sangat menarik, banyak pengalaman-pengalaman Daud kita bisa petik. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Daud adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia tidak luput dari kekurangan dan juga kekalahannya. Tetapi ketika dia mengalami dalam pergumulan dan dia gagal, dia tidak tinggal dalam kegagalannya, tapi dia bangkit dan kembali dia menikmati akan kemenangan janji Tuhan. Yang berikutnya kita lihat juga Naaman, Raja Naaman. Bagaimana dia menikmati kemenangan yang dijanjikan Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama berkata demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bapak Ibu saudara Tuhan, dijanjikan di sini sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Bapak Ibu, panglima Raja Aram Naaman ini diberikan kesempatan oleh Tuhan juga menikmati janjinya. Ya, kita tahu siapa dia orangnya. Lalu kita lihat lagi bagaimana asis Allah Nabi Elisa. Mari kita lihat lagi janji Tuhan. 2 Raja-Raja 13 ayat 17. Dikatakan bagaimana Elisa di Afek melawan bangsa Aram, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, pergilah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Oh Bapak Ibu sama Tuhan, kita bukan hanya menang dalam menghadapi pergumulan, tapi kita bisa menghabiskan, membasmi seluruh persoalan itu atas hikmat Tuhan, atas tuntunan Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Ya Bapak Ibu sama Tuhan. Lalu kita lihat lagi janji Tuhan buat orang-orang yang diurapi ini. Bapak Ibu tentunya orang-orang diurapi, ada amin. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan renungan pagi hari ini, Anda adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Anda adalah orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan Roh Kudus tidak mengurapi Anda dan saya. Kalau Anda hidup sebagaimana perintah Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga. Dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, garis bawahi. Anda bisa memberikan highlight di sana. Yaitu apa? Dikatakan bahwa sekarang aku tahu. Bapak Ibu dikatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa Bapak Ibu? Katakan kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Katakan, saya orang yang diurapi. Katakan dengan iman, saya adalah orang yang diurapi. Iya, kalau Anda orang yang diurapi. Tuhan berkata, Dia akan menjawab dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow, Bapak Ibu, jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang kita perlu takuti? Tentunya, saya seringkali sebagaimana saya katakan, kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berhikmat. Bukan kemudian karena janji Tuhan kita akan menang, kemudian kita pergi dengan sembarangan dan tanpa lagi perintah pimpinan dan hikmat Tuhan. Tentunya kita harus juga berhikmat. Karena Alkitab berkata, Anda dan saya seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Ya, bagaimana menghadapi serigala? Bagaimana menghadapi musuh-musuh kita? Kita harus apa?
cerdik. Seperti apa? Seperti ular. Tetapi juga kita perlu bukan hanya cerdik seperti ular, tapi ada contoh lain diberikan apa? Harus tulus seperti merpati. Berarti dua hal ini kita tidak bisa pisahkan. Cerdik dan tulus, ya. Jangan bodoh, jangan bulus, tapi harus cerdik dan tulus dan jalan secara paralel. Kita akan melihat bagaimana tangan penyertaan yang nyata. Sekarang tentunya bagaimana dengan Anda dan saya dalam meresponi atau memanifestasikan, menjalankan untuk janji Tuhan ini. Saya sudah sampaikan beberapa ayat-ayat sebelumnya, contoh-contoh tokoh-tokoh yang menikmati janji Tuhan dalam soal kemenangan, dan juga kita memiliki pesan Tuhan untuk kita senantiasa izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan pengalaman dan sebagainya. Untuk itu, poin yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online ini adalah orang-orang yang berpengalaman, adalah orang yang berpendidikan, adalah orang yang punya koleha atau koneksitas yang berpengaruh. Saya percaya itu semuanya. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan itu tidak perlu, saya tidak mengatakan itu kecil artinya, tetapi kita lagi belajar bagaimana kita bisa menikmati akan janji Tuhan di dalam soal kemenangan dalam pergumulan hidup kita ini. Dikatakan mari kita mengandalkan Tuhan, supaya kita senantiasa melihat akan penyertaan Tuhan, supaya Anda dan saya bisa menikmati akan tangan kanannya Tuhan. Dalam arti kata, di tengah-tengah kita menghadapi jalan buntu, di tengah-tengah kita tidak berdaya, di tengah-tengah kita mengalami kekhawatiran yang besar, di tengah-tengah kita mengalami hati yang sangat mencekam, kita punya kemenangan atas itu semuanya. Bapak Ibu, dikatakan andalkan kekuatan Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan. Lalu Anda meresponi apa yang saya katakan tentang firman Tuhan ini. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengandalkan Tuhan? Bagaimana orang-orang yang selama ini saya kenal, dia adalah orang-orang yang sudah lebih rohani dari saya. Bahkan dia adalah orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Toh dia juga tidak mengalami kemenangan, tetapi kekalahan dalam menghadapi kesulitan dan permasalahan yang terjadi di belakangan hari ini. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Anda mengatakan bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang meninggal, yang belum lama yang terjadi, mungkin itu merupakan orang-orang dekat, mungkin juga itu merupakan adalah orang yang Anda dengar dari teman atau sahabat. Bapak Ibu, kematian itu bukanlah kekalahan bagi orang percaya. Kematian itu bukanlah sesuatu aib bagi orang-orang yang percaya. Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, mati adalah keuntungan. Berarti dengan perkataan lain, mati itu bukan kekalahan. Mati itu bukan sesuatu aib, tetapi kematian itu akan dilewati oleh setiap orang percaya. Hanya masalahnya adalah masalah waktu. Hanya masalah adalah bagaimana caranya. Yang pasti adalah Anda dan saya jangan dibingungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakangan hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinga, dan tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong orang-orang yang menjerit dan bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang perlu saya ingatkan kembali untuk kita menikmati akan kemenangan dalam pergumulan kita, yaitu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara Tuhan, milikilah hidup dalam komunitas seiman. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu, janganlah jadi orang Kristen yang hanya sendirian. Janganlah orang Kristen yang selalu mengucilkan diri dengan alasan bahwa Anda mengandalkan Tuhan, Anda mengandalkan Roh Kudus, lalu Anda tidak berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling Anda. Anda tidak lagi berinteraksi dengan saudara seiman. Bapak Ibu saudara Tuhan, ada kalanya, bukan ada kalanya, tapi seringkali Tuhan juga memakai orang-orang dekat kita. Tuhan memakai sahabat iman kita. Oleh karena Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan Anda tinggalkan perhimpunan. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata dengan jelas bahwa Anda dan saya harus tinggal dalam suatu perhimpunan, di mana di situ dikerjakan oleh orang-orang banyak yang menikmati nasihat, menikmati penghiburan,
menikmati pengajaran yang ada kalanya kita memiliki keterbatasan. Tetapi ketika ada dalam komunitas saudara seiman, di situ kita akan menikmati kekuatan dan kita akan bisa kembali berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati kemenangan di dalam Dia. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui untuk kita senantiasa ada di dalam kemenangan bersama Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu Anda dan saya harus menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu dalam Tuhan, jangan sampai kita tinggal dalam ketidaksemangatan, tinggal di dalam ketidakberdayaan. Bapak Ibu dalam Tuhan, dikatakan dengan jelas bahwa Alkitab mengajarkan kepada Anda dalam Rum 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu tetaplah bergairah, Bapak Ibu tetaplah menyala-nyala untuk Tuhan, ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting yaitu pergunakan selalu senjata Allah. Pergunakan selalu apa? Senjata Allah. Ayatnya Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ke-18 berkata begini. Efesus pasal 6, 10, 18. Ayo Bapak Ibu, kalau Anda sedang memegang Alkitab, buka dengan cepat dan saya akan bacakan. Efesus 6 ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, dalam ayat ini saya akan garis bawahi hal-hal yang penting. Bukan berarti yang saya tidak garis bawahi tidak penting, tetapi penekanan pada pagi hari ini saya ingin sampaikan di dalam poin kita menggunakan perangkat senjata Allah. Dikatakan hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Siapa yang ingin kuat dalam Tuhan, katakan amin. Dan juga siapa yang ingin menikmati kekuatan dalam kuasa-Nya, katakan amin. Kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Bapak Ibu, kepandaian perlu. Koleha, teman dekat, teman-teman yang punya pengaruh dalam dunia ini, dalam kota di mana kita tinggal, boleh. Dan juga Anda menjadi orang yang mempunyai banyak harta, oke, nggak ada masalah. Tetapi itu bukan satu-satunya kekuatan kita. Tetapi Alkitab mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat Bapak Ibu, kita masih punya musuh. Ya, kita, Anda dan saya masih punya musuh. Dan itu merupakan bagian perperangan kita. Itu merupakan bagian pergumulan kita. Musuh kita bukan hanya iblis. Musuh kita juga adalah dunia ini, yang seringkali menawarkan sesuatu yang bisa meninabobokan kita, sehingga rasanya kita tidak perlu Tuhan. Padahal kita tahu setiap pergumulan itu kita punya keterbatasan untuk menjalaninya. Jadi Bapak Ibu jangan terlena. Dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Lalu dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Berarti Bapak Ibu ada peperangan di sana, ada pergumulan di sana. Lalu kita gunakan perlengkapan itu. Apa perlengkapan itu? Dikatakan yaitu berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan,
berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ayo Bapak Ibu, jangan berhenti untuk bersaksi, jangan berhenti untuk membaca firman, jangan berhenti untuk memperkatakan firman, supaya orang lain juga bisa menikmati berkat dalam setiap perkataan firman yang kita katakan. Lalu dikatakan di sini, dalam segala keadaan, perhatikan, dalam segala keadaan, bukan dalam keadaan sukacita, bukan dalam keadaan dalam pergumulan, tapi dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan baik Bapak Ibu, kadang-kala kita sedang bekerja, kadang kita sedang duduk dalam merenungkan firman Tuhan, musuh tidak tinggal diam, dia akan serang kita dengan panah api. Mungkin dengan pikiran-pikiran yang seringkali tidak kudus, mungkin juga dengan hati, diserang hati kita dengan perasaan-perasaan yang gundah dan tidak menentu, sehingga kita tidak bisa menikmati akan hadirat Tuhan saat kita ada dalam perenungan. Dalam segala doa dan permohonan, dan sebelumnya terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ingat Bapak Ibu, ada pedang yang kita harus gunakan, yaitu firman. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti dalam permohonan, jangan berhenti untuk kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat firman selanjutnya, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang patut Anda dan saya perhatikan adalah di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Berkata demikian bunyinya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, ketika kita sedang ada dalam peperangan, ketika sedang ada dalam pergumulan, jangan lupa kita ada komandan, kita adalah pemimpin yang senantiasa menyertai kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, jadilah seorang prajurit yang baik. Kalau ada prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Dan kita tahu bagaimana prajurit yang tidak baik. Ada prajurit yang tidak disiplin, prajurit yang tidak mau taat ke atas perintah atasannya, prajurit yang senantiasa memberontak, prajurit yang senantiasa melarikan dari tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu saudara Tuhan, janganlah seperti demikian. Dan akhirnya firman Tuhan saya mau simpulkan, ada 2 ayat terakhir. Yang pertama, Kolose 2 ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saya ingin garis bawahi, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Bapak Ibu, ini sudah nasihat yang jelas kepada sidang Kolose. Jangan sampai kemenangan kita gagal karena poin-poin yang sudah dijelaskan. Dan satu ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memegang Alkitab dan juga smartphone Anda. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu salam Tuhan, jelas sudah bahwa Anda dan saya bisa mengalahkan dunia. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Atas pengorbanan siapa? Atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan kita akan membahas tentang pengorbanannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk tertuju dalam perjamuan kudus pagi hari ini, dan kita akan naikkan pujian Ku Menyembahmu, sementara Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan untuk anggur dan hosti untuk kita sama-sama memasuki perjamuan kudus.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dan hadirat-Mu Bapa. Oh, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Bapak Ibu, mari angkat tangan kananmu sambil memegang hosti, dengarkan firman Tuhan sebelum kita sama-sama memakannya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makan dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita minum. Bapak Ibu silakan ambil waktu untuk berdoa syafaat sementara kita mendengarkan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri dalam perjamuan kudus ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk meresponi firman Tuhan. Kalau Anda yang sama-sama dalam ibadah online pagi hari ini, Anda tergerak untuk meresponi firman Tuhan. Mulai hari ini, Anda lebih lagi mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini, Anda mengambil keputusan mau menjadi prajurit yang baik. Pada pagi hari ini, Anda juga mau hidup atau tinggal dalam komunitas supaya Anda bisa menikmati kekuatan dalam persaudaraan. Dan pagi hari ini Anda juga berjanji Anda akan mengandalkan imanmu kepada Tuhan. Mari silangkan tanganmu di atas dadamu. Sementara saya akan berdoa, Anda memohon apa yang menjadi pergumulanmu untuk Anda bisa menikmati kemenangan. Dan bukan hanya kemenangan, Anda bisa menjadi saksi Tuhan. Sehingga boleh banyak orang yang juga menikmati kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pejamkan matamu, sementara saya akan berdoa bagi Anda. Bapa yang baik, Kau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di atas dada mereka. Dan mereka setelah mendengar firman-Mu, mereka meresponi firman-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Dan mereka mau mengambil keputusan pada pagi hari ini untuk tidak lagi bermain-main di dalam menghadapi dalam pergumulan kehidupan setiap harinya. Mereka mau mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka mau menjadi prajurit yang baik, yang dengar-dengaran akan setiap suara-Mu dan teguran Roh Kudus. Dan bahkan Tuhan, mereka juga mau mengandalkan imannya kepada-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh belajar, dan mereka boleh berjalan, dan mereka boleh menikmati pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi tinggal dalam ketakutan, kebimbangan, dan kegelisahan. Tetapi mereka boleh berjalan terus Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah peperangan yang mereka sedang hadapi, di dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam sekolah di mana mereka belajar juga Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah setiap tangan-tangan ini Tuhan, sehingga mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kesaksian di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau dengar juga setiap doa permohonan dari umat-Mu yang sama pagi hari ini Tuhan kami beribadah. Dan Kau berkati Tuhan setiap doa-doa mereka, sehingga mereka boleh semakin hidup dekat dengan-Mu ketika setiap doa-doa terjawab oleh Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati dan menaikkan doa permohonan ini. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersehati lagi sekali untuk mengucap syukur atas pertolongan dan pimpin Tuhan untuk ibadah kita. Bapak yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau kami bisa mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, bahkan kepada setiap mereka yang ada di rumah, mereka yang ada mendengar juga melalui smartphone mereka. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Dan sebentar kami mau akhiri, biarlah segala puji, hormat, dan sembah kami boleh naik di hadapan menjadi dupa yang harum. Semuanya Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan Anda semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. And let the wind say I am strong. Let the bulls say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks, Jesus. We give thanks. Give thanks, Jesus. We give thanks. Selamat hari Minggu, kami ucapkan untuk kita sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.